dengan kalian anak-anak hebat ibu. Nah, minggu lalu kita telah membahas mengenai teks cerita sejarah. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks editorial. Anak ibu, silahkan kamu buka buku cetak kamu bab 3. Nah, kompetensi dasar yang nantinya akan kita pelajari melalui video ini adalah yang pertama, kamu mampu mengidentifikasi informasi baik berupa pendapat, baik berupa alternatif solusi maupun simpulan dari berbagai isu dalam teks editorial. Kemudian, keterampilan apa yang nantinya akan kamu dapatkan setelah kamu mempelajari video ini? Nah, keterampilan yang pertama, nantinya kamu akan menyeleksi ragam informasi sebagai bahan dari teks editorial, baik secara lisan maupun secara tulisan. Jika kita lihat dari kompetensi dasar ini, maka kamu pasti tahu tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kamu mampu mengidentifikasi informasi baik secara lisan maupun tulisan dalam teks editorial. Yang kedua, kamu mampu membedakan yang mana fakta dan yang mana opini. Yang ketiga, nantinya kamu akan mampu membedakan atau mengenali isu aktual yang terdapat dalam teks editorial. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan kamu benar-benar pahami, benar-benar kamu simak video yang nantinya akan saya jelaskan. Begitu, tetap semangat. Mari kita saksikan. Kita masuk pada bab 3. Editorial sebagai media berpendapat. Ada 3 pokok pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Yang kedua, bagaimana informasi dalam teks editorial. Lalu yang ketiga, ragam informasi dalam teks editorial. Nah, kita akan bahas satu per satu. Teks editorial disebut dengan tajuk rencana. Pasti tidak asing ya. Di dalam surat kabar sering juga kalian mendengar kata atau istilah tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Bisa kita katakan isu yang sedang hangat diperbincangkan di masyarakat itu yang diangkat menjadi tajuk rencana. Nah, kemudian penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Kita lihat informasi dalam teks editorial. Ada 3 sub yang akan kita bahas. Yang pertama, kamu tahu dulu jenis teks editorial. Kemudian tipe teks editorial. Lalu yang ketiga, fakta dan opini dalam teks editorial. Ketiga hal ini yang menjadi informasi penting yang harus kamu ketahui di dalam teks editorial. Kita akan ulas satu per satu. Jenis teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Kemudian, sedangkan tipe teks editorial itu ada 4. Yang pertama, teks editorial ada tipe yang menjelaskan atau menginterpretasikan. Kemudian ada tipe yang memang isinya adalah berupa kritis terhadap sesuatu hal atau isu pastinya. Kemudian ada tipe yang persuasi. Tujuannya adalah membujuk si pembaca. Nah, tipe yang terakhir
terakhir ada juga teks editorial yang berupa pujian. Sekarang, untuk fakta dan opini dalam teks editorial saya pikir tidak asing lagi bagi kalian. Saya akan coba ingatkan kembali ya. Fakta adalah perihal, keadaan, atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Tolong dipahami, benar-benar terjadi berarti sudah dilakukan. Sedangkan pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, atau bisa kita katakan dugaan berdasarkan fakta empiris. Jadi ada peristiwa yang sudah terjadi nih. Kemudian peristiwa yang sudah terjadi tadi diprediksilah kemungkinan akan terjadi seperti ini. Nah, prediksi yang dikeluarkan itulah yang berupa opini redaksi. Lalu bisa berupa harapan dan juga saran penyelesaian masalah. Nah, itulah beberapa informasi yang harus kamu ketahui di dalam sebuah teks editorial. Kalau kamu perhatikan, tadi di situ ada dikatakan opini redaksi. Berarti dalam hal ini yang menulis teks editorial adalah seorang redaktur atau seorang redaksi. Selanjutnya, yang akan kita pahami adalah ragam informasi dalam teks editorial. Nah, ada 3 jenis ragam informasi di dalam teks editorial. Yang pertama, ada namanya isu aktual. Kemudian, pendapat dan argumen. Yang terakhir, itu saran. Kalau kamu perhatikan, isu aktual di dalam media informasi ini bisa kamu analisis. Ciri-cirinya adalah penulis teks editorial akan memulai menulis dengan cara mereka akan mendata dulu peristiwa-peristiwa yang berkembang di dalam masyarakat. Lalu peristiwa-peristiwa yang terjadi tadi diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan aktualitasnya, keluarbiasaannya atau fenomenalnya, dan keterbantahannya atau kontroversialnya. Nah, nantinya akan dipilih peristiwa mana yang lebih banyak dibicarakan di lingkungan masyarakat atau yang sedang hangat pada saat itu yang akan dijadikan sebuah teks editorial. Jadi nanti kamu analisis isu aktual itu biasanya berada di bagian awal. Lalu ragam informasi apa lagi? Yaitu pendapat dan argumen. Ada beberapa unsur yang harus kamu perhatikan saat menyampaikan argumen. Yang pertama, argumen itu harus berhubungan dengan masalah yang dibicarakan. Yang kedua, argumen yang kamu berikan nantinya atau yang diberikan oleh seorang penulis redaksi itu dapat mempercepat pemahaman masalah, dapat membuat penemuan dari penyebab, dan mampu melakukan pemecahan masalah. Kemudian, argumen yang baik itu juga tidak mengulang pendapat yang pernah disampaikan pihak lain. Jadi benar-benar berdasarkan pendapatnya sendiri dan secara update atau up to date. Kemudian, argumen yang baik itu disampaikan dengan kata dan kalimat yang tepat agar tidak menimbulkan salah tafsir atau makna ganda. Istilahnya adalah ambigu. Kemudian, argumen yang baik itu juga disampaikan dengan sikap terbuka dan sopan. Walaupun ragam atau jenis dari teks editorialnya berupa kritis,
jenisnya adalah kritis, tetap harus disampaikan dengan bahasa yang sopan. Nah, biasanya pendapat dan argumen ini mendukung isu aktual di bagian awal tadi dan letaknya berada di tengah-tengah teks editorial. Lalu, teks editorial ini akan ditutup dengan informasi yang berupa saran. Jadi, tetap berhubungan. Sarannya ini juga ditujukan pada isu aktual yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, unsur-unsur yang harus diperhatikan saat menyampaikan saran. Yang pertama, hindari emosi dan prasangka negatif. Jadi kamu harus positive thinking ya. Kemudian yang kedua, saran itu harus mengungkapkan saran. Dan saran itu harus dengan objektif. Harus logis juga dan jujur. Nah, kemudian menunjukkan data, fakta, ilustrasi, contoh, atau perbandingan akan lebih baik lagi karena lebih memperjelas pemahaman si pembaca. Kemudian yang keempat, menyampaikan saran dengan urut, terperinci, dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dipahami. Dan yang terakhir, menghindari saran yang menyinggung urusan pribadi. Makanya tadi dikatakan harus objektif. Dan saran biasanya di dalam teks editorial dapat kamu temukan di bagian akhir teks editorial. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pertanyaannya adalah kita diminta untuk menemukan informasi pokok yang terdapat dalam kutipan teks editorial di atas. Kelulusan ujian nasional jenjang SMA di Merauke, Papua mencapai 95%. Hanya saja hal itu dinilai bukan patokan kualitas kelulusan. Hal itu tidak usah dibanggakan. Nah, langsung saja. Kalau kamu perhatikan, informasi pokok itu biasanya berada di bagian awal sebuah paragraf. Apalagi kalau kamu lihat di kalimat kedua terdapat pronomina petunjuk. Hal itu sudah pasti di kalimat pertama. Kemudian di kalimat ketiga juga terdapat kata hal itu. Sudah pasti menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Maka informasi pokok sudah pasti berada di awal paragraf. Karena itulah jawabannya adalah A. Kelulusan ujian nasional jenjang SMA di Merauke, Papua mencapai 95%. Contoh kutipan soal kedua. Pertanyaannya, kamu diminta menemukan isu aktual yang disampaikan pada kutipan teks editorial tersebut. Ingat ya, tadi Ibu katakan isu aktual itu biasanya berada di bagian awal. Cermati kutipan teks editorial berikut. Kesadaran menjaga dan mengembangkan potensi wisata justru datang dari operator wisata. Kalimat kedua, di Togean, seorang pemilik resort harus membayar nelayan secara berkala agar mereka tidak memburu ikan dengan bom. Nah, di situ jelas bahwa isu aktual yang sedang hangat diperbincangkan itu berada di kalimat pertama. Kesadaran menjaga dan mengembangkan potensi wisata justru datang dari operator wisata. Kemudian kalimat-kalimat selanjutnya itu lebih menjelaskan bagaimana seorang operator wisata berusaha untuk mengembangkan potensi wisata di daerah mereka. Nah, jelas terlihat bahwa isu aktual berada di kalimat pertama. Nah, demikian penjelasan dan paparan dari materi kita hari